Menkom dan tim seleksi, ada Pak Odo Purbo. Jadi Pak Ono nanti di depan ya, tapi boleh istirahat dulu sebentar. Sip. Jadi laptop saya di sini. Oke. Jadi teman-teman, kalau tadi yang sempat mengikuti dari pagi, atau yang sempat sekilas-sekilas masuk beberapa kelas, kita kan bicara bagaimana infrastruktur dibangun, bagaimana kemudian bisnis bisa mengambil manfaat, atau kita mendorong sisi ekonomi supaya infrastruktur internet kita itu nggak cuma dipakai untuk hal yang nothing misalnya. Kemudian di sesi hukum juga dibahas bagaimana jangan kita terlalu banyak berkutat dengan urusan hukum yang kemudian malah dalam tanda kutip mencederai kebebasan berekspresi, tapi kita lupa ada manfaat-manfaat lain jika seandainya memang kita percaya bahwa orang Indonesia, bangsa Indonesia ini bangsa yang cerdas. Di sesi sosial budaya tadi sebelumnya di sesinya Mbak Sita, di sesi sebelumnya Mas Banyumurti itu juga diceritakan bagaimana soal etika, soal child safety, online dan segala macam. Nah, ini adalah sesi yang menarik. Challenge-nya adalah begini, tantangannya adalah begini. Kita ngomongin internet, mau dipenetrasi internet, kok ini penetrasi? Kita nggak salah, bahasanya kurang enak, bahasanya kurang pas ya. Kita mau meningkatkan penetrasi internet. Oke. Kita mau coba yakin bahwa kalau internetnya semakin luas, semakin masuk ke daerah timur, semakin murah, kita percaya orang bisa mengambil manfaat. Ada satu tantangan yang sebenarnya bisa kita temukan. Kalau teman-teman lihat di deskripsi acara dan segala macam, ada namanya hak asasi manusia. Nggak usah terlalu khawatir dengan hak asasi manusia. Kesannya kalau begitu bicara HAM itu kemudian jadi sesuatu yang mengerikan. Wah, ini bolak-balik ngomongin HAM, bolak-balik ngomongin HAM. Enggak, ini sesuatu yang ringan-ringan aja. Padahal kalau di sini katakan HAM itu adalah bagaimana internet bisa untuk ruang promosi, pelindungan hak asasi manusia. Bagaimana internet bisa untuk mencari informasi dan segala macam. Bagaimana internet itu harus bisa menjamin hak universalitas, kemudian bebas diskriminasi prioritas dan segala macam. Diskriminasi, kalau kita ngomong diskriminasi di sini, yang paling mudah, bukan paling mudah, tapi yang paling dapat dipetakan karena sudah banyak yang melakukan penelitian adalah diskriminasi terhadap teman-teman yang masuk dalam kategori rentan, komunitas rentan atau vulnerable people. Wah, vulnerable people itu apa? Nggak usah pusing-pusing juga. Sudah ada yang bantu mikirin. PBB sudah ngomong, masyarakat rentan menurut PBB adalah mereka masyarakat suku adat atau tradisional. Kemudian masyarakat minoritas, penyandang difabel, kemudian ada perempuan, kemudian diskriminasi ras, diskriminasi agama, dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Apa hubungannya dengan tata kelola internet? Barangkali kita tidak merasa ini penting karena kita bukan orang yang rentan. Kita yakin internet baik-baik saja. Kita yakin internet ini berjalan, ya memang perlulah kadang-kadang dikritik, civil society-nya mungkin penanggapan terlalu banyak mengkritik, pemerintahnya dianggap terlalu banyak aturan, bisnisnya terlalu banyak mikirin duit. Kadang-kadang kita berpikir cuma itu doang. Padahal ada teman-teman yang tergolong atau bisa dikategorikan atau mewakili, bisa mewakili teman-teman yang rentan. Kita ngomong internet mau dituju mana dan segala macam, itu berdasarkan perspektif kita yang dalam tanda kutip mayoritas yang barangkali hidupnya selama ini tidak pernah tergolong dalam masyarakat rentan. Jangan-jangan nanti tata kelola internet ke depannya setelah kita bahas segala macam, kita nggak ada kepikiran bahwa oh iya ya, ternyata kita melupakan kepentingan masyarakat rentan pada saat kita bangun internet. Yang terjadi adalah masyarakat rentan semakin terpinggirkan. Saya kasih gambaran contoh barangkali tapi tidak pas, tidak terlalu pas. Sekarang ini daftar PNS ini online, benar Pak Boni ya? Nanti saya akan kenakan moderator panelis di depan dan moderatornya siapa. Kalau teman-teman ingat, sekarang daftar PNS online.
Artinya apa Pak kalau online? Semua warga negara itu memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama. Benar Pak ya? Semua peluang yang sama dari Sabang sampai Merauke punya peluang yang sama untuk jadi PNS karena semuanya online. Benarkah demikian? Bagi orang yang IT, oh iya dong semuanya online segala macam beres. Tapi bayangkan teman-teman di daerah timur yang kalau di Jakarta buka website 1 menit kalau sudah kebuka isi formulirnya beres, teman-teman yang di daerah timur barangkali 2 jam tuh belum keload formnya. Bagaimana mungkin? Kemarin ada diskusi yang menarik juga soal perempuan nih Mbak Andi. Ya, nanti saya ceritakan juga. Ada diskusi yang perempuan, ada diskusi yang menarik. Itu Kang Onod beneran ikut bicara soal Renstra Aptika. Ini nanti perdebatannya menarik. Perlukah kalau kita bikin acara kegiatan segala macam perempuan diberi aksi affirmative action harus 20%, harus gini segala macam. Ada yang bilang sekarang eranya era equal, perempuan kan kesetaraan, lu ngapain minta khusus segala macam, nggak perlu ada gitu. Yang lain pikirnya begini, ya nggak gitu juga. Lu lihat aja sekarang kalau ngomongin tata kelola internet segala macam, siapa yang muncul paling banyak di depan? Kalau ngomongin internet siapa yang muncul? Itu salahnya perempuan. Tunggu dulu, ada penelitian yang mengatakan perempuan yang tidak kemudian terlibat itu karena ada barrier, ada kultur, ada tanggung jawab. Lu selalu sama perempuan, lu selalu sama anak, nggak harus sama segala macam. Jadi ini ada internet ini kemudian kita harus pikirkan. Nah, di depan ada beberapa narasumber yang akan sharing dengan aturan mainnya saya ceritakan. Ada Mas Dimas Prasetyo Haram yang sebelah kanan. Mas Dimas ini adalah penyandang tunanetra dan beliau dari karya tunanetra. Nanti beliau akan bisa sharing apakah iya internet kita sudah cukup memiliki berpihak terhadap teman-teman difabilitas. Kemudian ada Mbak Andi Yentriani, beliau dari Komnas Perempuan. Beliau akan cerita lebih detail bagaimana perempuan dan teknologi internet. Apakah benar equal? Perlukah ada aksi informasi action? Kemudian ada Pak Boni Pujianto, beliau dari Kasudit Pemberdayaan Informatika Kominfo. Ini beliau ini doktor. Ini jarang ada orang pemerintah yang dokter. Banyak Pak ya? Banyak. Dokter tapi yang mau berbagi dan luas. Nah, itu banyak kata kuncinya. Dan kemudian ada Kang Johar Alam di belakang. Itu yang paling nyentrik, yang dada-dada. Kang Johar Alam ini adalah orang ISP, dia punya data center, dia punya bisnis segala macem. Lu cari duit doang lo, jangan-jangan. Tuh belum apa-apa, ada pohon sesi dapat usaha maksimal 16.30. Ini gue yang ngetik sendiri, gue ngetik sendiri, gue dapat catat sendiri. Oke. Terus kemudian nanti ada Mas Arfi Bambani, ini dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen, akan bercerita tentang bagaimana internet kemudian benar nggak sih bisa membantu informasi. Nah, aturan mainnya adalah masing-masing dari panelis ini hanya diberi kesempatan untuk berbagi cerita 7 menit. 7 menit cut. Jadi begitu belum selesai silakan ngomong di luar. 7 menit. Kemudian baru dilempar ke floor. Ada tanggapan, ada masukan, kemudian segala macam. Nah, yang mengatur dan tetap 7 menit ini adalah kita minta Kang Onowe Purbo. Kang Onowe Purbo silakan ke depan kan. Sekarang mohon diberi aplaus buat Kang Onowe Purbo. Kang Johar kan dimasukin ke depan. Nggak apa-apa, nggak, jangan ganti baju. Justru ini anti diskriminasi. Nggak dia mah, gua udah pakai batik, rapi, segala macem. Nah, semakin pakai batik soalnya sama aja, lu tanggung jawab. Gitu Kang Ono. Jadi ini teman-temannya yang Kang Ono bisa gali pendapatnya maksimal 7 menit per orang. Dan setelah itu nanti akan diberikan floor. Kang Johar Alam boleh dari sana, boleh dari mana aja, pokoknya kedengeran suaranya, kelihatan mukanya. Ya, jadi suasana kita bikin tadi yang jelas waktunya 16.30 itu maksimal. Tapi kalau Kang Ono ya lebih dikit lah, 30 detik something gitu ya. Udah. Udah. Mulai. Belum.
Ini sekarang Kang Ono. Loh, gua bukannya ini, bentar. Nah, enggak ini sekarang. Jadi nggak siap, katanya suruh ini doang. Kang Ono, iya maksudnya menghitung waktu juga sekaligus sebagai moderatornya. Oh ya nanti Kang Ono akan ada di sesi plenary, closing plenary. Jadi nanti habis ini akan ada closing plenary untuk kemudian memberikan. Udah siap gua yang ini mah, ini aja. Dari ujung saya terakhir. Oh, ujung. Ya. Pertanyaannya simpel aja dulu. Parah dong ini. Tunggu depan kameranya. Internet, Mas, internet, apakah iya sudah mendorong atau memberdayakan teman-teman difabel? Kalau ya, bagaimana? Kalau tidak, kenapa? 7 menit. Oh, difabel. Saya enggak, Pak. Teman tunanetra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Doni dan Pak Mas Ono dan pembicara yang lain juga. Kalau misalnya ditanya tentang internet apakah sudah memberikan dampak atau belum, buat kami khususnya buat teman-teman penyandang disabilitas itu sangat iya sekali. Kalau di DSNL tuh triple yes Mas. Yes semuanya. Jadi dampaknya adalah untuk penyandang disabilitas itu minimal itu ada 2 dampak. Yang pertama adalah dengan internet dan ICT secara umum itu memberikan sebagai alat bantu untuk mengatasi banyak keterbatasan kita. Seperti misalnya saya tunanetra, saya nggak bisa lihat gitu, nggak bisa lihat banyak sih gitu, dikit masih. Kalau duit masih. Iya, jadi kalau buat tunanetra itu dengan kita pakai komputer dan mobil gadget yang dilengkapi oleh aplikasi pembaca layar, itu kita jadi bisa memfungsikan fungsi-fungsi di dalam perangkat tersebut. Kita bisa pakai komputer, kita bisa ngetik, kita bisa nulis, kita bisa baca, dan itu udah nggak ada masalah lagi. Bahkan kita bisa browsing dan chatting segala macam, itu nggak masalah. Jadi dengan dukungan internet dan teknologi informasi itu sangat membantu sekali buat teman-teman penyandang disabilitas. Karena permasalahan penyandang disabilitas itu kan adalah pertama adalah masalah mobilitas ya. Jadi kita mau keluar rumah tuh susah, kita mau keluar rumah tuh butuh biaya yang besar. Kalau misalnya hadirin yang lain mungkin keluar rumah bisa cukup dengan naik angkot 2.000, 3.000 atau naik busway 3,5 gitu ya sebelum naik. Kalau misalnya kita terutama buat teman-teman yang pengguna kursi roda itu ya, itu kalau nggak mereka itu harus punya mobil, itu mereka harus pakai taksi dan itu biaya besar. Jadi di situ sudah ada ketidakadilan dari segi cost ya, living costnya pasti jadi lebih besar di sana. Nah yang kedua, dengan adanya internet ini itu mobilitas itu jadi salah satu bisa teratasi juga gitu, bisa teratasi dengan kita bisa berkomunikasi, kita bekerja bisa dari jarak jauh dengan internet. Nah, terus yang kedua fungsinya lagi itu adalah dengan internet ini bisa menyuarakan suara-suara sebelumnya tidak tersuarakan gitu. Jadi teman disabilitas itu kalau misalnya isu disabilitas itu kan tidak dianggap sebagai sebuah isu yang mainstream, di media pun tidak dianggap sebagai isu yang mainstream. Paling kalau diangkat itu pas ini aja, pas momen-momen Ramadan misalnya gitu kan, atau yang aku menjadi, pokoknya sedih-sedih gitu deh, biasanya kayak gitu aja tuh, yang bikin nangis-nangis gitu. Tetapi yang tentang haknya itu apa, yang dibutuhkan tuh apa, apakah ketika misalnya dia dikasih kambing atau dia dikasih uang itu suruh nangis-nangis, apakah itu benar-benar bermanfaat atau tidak, itu nggak tahu gitu loh. Itu setelah itu that's it, itu aja. Tapi dengan adanya internet, dengan adanya blogging, dengan adanya sosial media, seperti salah satu kita membuat di kartunet.or.id, itu kita bisa menyuarakan apa yang kita inginkan gitu loh. Kayak ada beberapa kasus misalnya 2 tahun yang lalu ada misalnya teman pengguna kursi roda yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan lah oleh Garuda Indonesia gitu. Kita bikin artikel dan pada saat itu artikel kita ditanggapi oleh VP Communication-nya Garuda Indonesia gitu. Dan kita juga bisa memanfaatkan petisi-petisi online seperti change.org. Terus juga dampak lainnya adalah di bidang pendidikan dan juga di bidang ekonomi. Di bidang pendidikan dengan ada internet ini memungkinkan juga loh buat kita bisa belajar jarak jauh e-learning. Dan di bidang ekonomi itu juga membuka lapangan kerja juga. Misalnya kita di Kartunet juga lagi mengembangkan social business di bidang digital. Jadi kayak misalnya ada butuh web developing atau web maintenance, social media admin atau content writing, itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas dengan bantuan internet dan ICT. Jadi
hal itu hal yang sangat memungkinkan gitu. Dan salah satu klien kita itu ATSI ya, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Itu sudah kita buatkan websitenya. Jadi itu satu bukti bahwa penyandang disabilitas juga bisa, dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan dengan internet gitu. Jadi win-win solution lah. Kalau selama ini kan misalnya perusahaan ketika ingin mempekerjakan disabilitas itu kan alasannya, wah kita nggak bisa nih support fasilitas yang aksesibel, mahal segala macam gitu ya. Kita coba kasih solusi ya, kita kerja pakai internet aja gitu, kasih hak yang setara aja buat kita. Nah, terus juga untuk kedepannya ya harapan kita juga, ini kan di sini kan forum multi stakeholders nih, jadi ada alhamdulillah ada Pak Boni dari Kominfo, terus ada juga dari APJI segala macam. Nah, setelah forum ini saya sih berharap ya, khususnya buat teman-teman penyandang disabilitas itu adalah satu aksi yang benar-benar diwujudkan dari para stakeholders ini gitu. Jadi misalnya sebenarnya kan kita jadi kan masih ada ketimpangan gitu loh, ketimpangan akses buat teman-teman di daerah itu masih banyak yang belum tahu gimana pakai screen reader gitu, gimana pakai bahwa ada teman-teman yang sudah bisa pakai komputer, bahwa teman-teman yang bisa sekolah segala macam. Nah, itu masih ketimpangan akses di situ gitu. Nah, sebenarnya Kominfo bisa nih support kita buat misalnya keliling ke seluruh Indonesia, terus kasih pelatihan untuk penggunaan screen reader. Screen reader juga ada yang gratis kok sekarang di NVDA tuh, ada yang open source. Dan kalau misalnya kasih pelatihan, kasih training, bisa konsultasi dulu sama kita dulu. Jadi biar pelatihannya itu benar-benar tepat guna dan benar-benar tepat sasaran lah gitu. Dan juga jangan lupa follow up-nya setelah itu. Jadi banyak kalau misalnya pelatihan itu cuman dikasih bisa akses komputer dan internet saja tanpa dikasih tahu setelah itu kita bisa apa gitu. Itu jadinya paling cuma update status Facebook galau-galau gitu aja gitu. Sayang banget kan gitu, udah bisa akses tetapi belum diarahkan ke sana gitu. Yang harusnya bisa aja kan kerjasama sama Pemda, misalnya kayak dikasih job buat bikin konten konten buat tourism di daerahnya itu. Karena waktu itu pernah ada acara, kita bikin acara sama Kominfo itu alhamdulillah saya diundang sama Kominfo di Purwokerto. Itu di sana saya ketemu sama teman tunanetra yang dia sudah bisa bikin itu buat info website buat info turismenya di Purwokerto itu. Tapi itu dia tidak kerjasama dengan Pemdanya saya nih, mereka hanya bikin secara swadaya aja gitu. Padahal kan itu potensi untuk bisa ikut kalau misalnya pemerintah memang serius untuk melakukan affirmative action buat itu, jadi ada sebuah upaya gitu lah masalahnya ya. Dan juga satu lagi Mas, buat para penyelenggara internet nih, ya kan. Jadi tadi kan saya ceritain bahwa living cost buat teman disabilitas tuh lebih tinggi kan ya. Jadi kalau misalnya bisa, ya kasih affirmative action gitu lah, kasih misalnya harga khusus buat misalnya ada yang tergabung di DPO organisasi itu teman-teman disabilitas ini daerah bisa dapat akses internet yang lebih bagus gitu loh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi yang penting emailnya ono@indo.co.id. Ono Webpurbo ya. Jadi ini Mention aja ya. cukup menarik tadi diceritakan, dan kemudian Mas Dimas ini pernah pada saat persiapan buat acara ini, jadi kita ada satu meeting, ada satu pertemuan untuk mempersiapkan acara ini. Mas Dimas ikut terlibat dalam persiapannya. Saya akan ada satu yang menarik, tapi tidak untuk dibahas sekarang, adalah misalnya apakah iya gitu ya, pada saat situs pemerintah kemudian ada informasi dan segala macam, apakah iya itu semua mudah diakses oleh screen reader misalnya, kayak gitu. Mas Dimas memasukkan isu itu untuk dibahas. Jangan sampai kemudian kita berlomba-lomba, itu misalnya berlomba-lomba membuat sesuatu yang bagus, baik, lengkap segala macam, yang bisa mengakses adalah orang-orang yang dalam tanda kutip normal. Kita niatnya membuka seluas-luas informasi, tapi kita mendiskriminasi. Misalnya kayak gitu. Ini yang menarik. Nah, saya kemudian akan coba loncat ke buah sebelahnya. Ini Mbak Andi. Nah, Mbak Andi ini adalah komisioner dari Komnas Perempuan. Ini kebetulan teman lama saya dulu di Depok dan segala macam, dan saya kaget aja, udah jadi komisioner rupanya sekarang. Luar biasa ini pasti. Gue belum jadi apa-apa. Gue belum jadi apa-apa. Jadi menteri. Kang Moro menteri, gue moderator aja Pak. Staf ahli ya, staf ahli. Oke. Ya, kita buka lamaran sekarang. Mas, upload YouTube loh. Diupload ke YouTube udah sembarangan.
Nah ini Mbak Andi ini cukup getol memperjuangkan tentunya Komnas Perempuan, kita sudah nggak perlu panjang lebar lagi. Nah Mbak Andi dalam konteks internet dan segala macam tadi isu-isu tentang hak asasi manusia di online, Mbak Andi melihatnya seperti apa dari perspektif Komnas Perempuan atau dari hak-hak perempuan? Ada pengalaman barangkali, ada ini bisa pakai lagi. Waktunya juga sama 7 menit. Kalau Sudah mulai. ting-ting jangan di. Ya. Wah, ini belum dimulai aja udah didiskon duluan. Baik, selamat sore, salam sejahtera dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, saya belajar banyak dari Doni sebetulnya tentang tata kelola internet dan belajar internet pertama dengan beliau. Karena kami membangun satu mungkin majalah online pertama kali, salah satunya ya, online portal untuk mahasiswa di tahun 98. Nah, setua itulah saya, diskon wajahnya banyak umurnya. Nah, terus yang kedua, Komnas Perempuan ini adalah lembaga nasional, dia landasan hukumnya peraturan presiden, jadi banyak orang berpikir dia NGO tapi bukan, dan akibatnya orang NGO juga merasa Komnas Perempuan lebih ke pemerintah dibandingkan gerakan. Nah, selama dua-duanya merasa kami bukan, jadi berarti kami berada di track yang tepat, karena memang harusnya ada di tengah kedua itu. Dalam kaitannya dengan internet, sesungguhnya juga masih sangat rendah penggunaannya, itu bukan sholat gitu ya. Karena macam-macam alasan, termasuk infrastruktur, ini kaitannya dengan RAPBN, bagaimana pengaturan pengadaan barang dan jasa dan lain-lain, sehingga tidak serta-merta meskipun dia didukung oleh APBN bisa mempunyai layanan internet yang cepat dan seterusnya. Website Komnas Perempuan juga pernah dihack dan lain-lain gitu. Nah, tapi masuk kepada isu bagaimana mengawal internet saat yang bersamaan memutus diskriminasi berbasis gender, maka saya pikir perlu ditegaskan yang pertama, diskriminasi itu terjadi ketika pembedaan berbasis gender, maksud saya terjadi ketika pembedaan antara laki-laki dan perempuan itu mengakibatkan penikmatan hak yang berbeda. Jadi kalau dia hanya sekedar pembedaan tapi penikmatan haknya menjadi setara, dia tidak bisa dinyatakan sebagai diskriminasi. Sebagai contoh, kawan-kawan laki-laki tidak akan pernah mungkin memperoleh hak untuk cuti hamil dan melahirkan, kecuali kawan-kawan hamil dan melahirkan gitu kira-kira. Jadi pembedaannya ada di sana. Tapi cuti pengasuhan anak, bukan cuti melahirkan gitu ya. Itu berbeda penamaannya. Nah, saat yang bersamaan cuti pengasuhan anak harusnya bisa dinikmati baik oleh anak laki-laki maupun perempuan, karena setiap orang sesuai dengan konstitusi memiliki hak untuk membentuk keluarganya berdasarkan perkawinan yang sah. Saya catat garis bawah karena banyak perkawinan yang tidak sah menimbulkan sakit kepala di kemudian hari di Komnas Perempuan. Nah, yang kedua, kekerasan terhadap perempuan itu berakar pada diskriminasi ini, karena orang merasa bahwa ya perempuan sebaiknya statusnya ada di sana, sehingga kalau dia mau memintakan haknya yang berbeda itu dianggap berlawanan dengan kodratinya, dan akibatnya bisa mengalami kekerasan fisik, seksual maupun psikis. Dalam kaitannya dengan internet yang kita lihat, karena 7 menit nggak bisa tulis facts and figures, kasus-kasus kekerasan ini mendapat ruang untuk direplika di ruang internet. Bentuk-bentuk cyberbullying, cyber harassment, bagaimana internet digunakan untuk trafficking dan seterusnya itu terjadi. Pada saat yang bersamaan, internet ini juga memberikan ruang interaksi yang luar biasa bagi perempuan untuk mengartikulasikan dirinya sebagai warga negara yang penuh. Dia bisa terlibat secara penuh di dalam gagasan, di dalam elaborasi kerja-kerjanya, bahkan memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang, oh kami tidak suka diperlakukan serupa ini. Jadi sebetulnya posisinya sama lah dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Dimas, bagaimana dia menggunakannya. Tentunya persoalan infrastruktur yang tadi disampaikan, keterampilan dan kecakapan dalam penggunaan bukan saja teknologi, tapi tata kelola pengetahuan menurut saya yang lebih berat. Gitu. Begitu banyaknya website yang bisa diakses, sampai kadang-kadang orang juga hilang di dalam belantara informasi itu. Nah, di dua posisi ini yang paling menarik adalah bagaimana juga interaksi yang ada di internet ini pada saat yang bersamaan mereplika kenyataan yang ada. Kalau kawan-kawan tidak percaya, cobalah Google search dan search engine saja, Yahoo maupun Google gitu. Kalau cek kata perempuan, maka
keywords lain yang disarankan akan berbeda dengan keywords kalau dicek laki-laki. Kalau laki-laki pertanyaan misalnya laki-laki pemimpin, permainan laki-laki itu ada. Kalau perempuan yang pertama perempuan nakal, perempuan neraka, dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa kelihatan sekali gitu. Jadi, tapi saat yang bersamaan kalau itu adalah keywords yang paling banyak dimintakan oleh penggunanya, maka kita bisa melihat bahwa dia mereplika apa yang ada di otak para pengguna, bukan apa yang diciptakan kemudian. Gitu. Nah, jadi saat bersamaan ketika seseorang mencari kata perempuan, mau mencari sesuatu yang lebih affirming gitu ya pada kondisi posisi dia di dalam masyarakat, yang ditemukan yang pertama adalah itu. Gitu. Jadi ini ada timbal baliknya tentunya studi yang lebih tajam tentang bagaimana kontribusinya pada pendegungan diskriminasi kita butuhkan. Nah, pada titik inilah kalau kita lihat set rights, hak-hak yang dimiliki dalam prinsip-prinsip penggunaan internet ini memiliki kontradiksinya. Saat yang bersamaan orang diberikan tentunya memiliki akses yang sama pada pembuatan informasi maupun penerimaan informasi dan diharapkan tidak ada diskriminasi itu. Tapi ruang-ruang yang tidak ditata kelola memungkinkan orang-orang yang di dalam realitanya subordinat akan terus disubordinasi dan dimarginalisasikan dalam ruang publik maya tersebut. Dengan demikian pertanyaan yang selalu bolak-balik ditanya, apakah Komnas Perempuan atau Gerakan Perempuan setuju atau tidak dengan censorship? Ini yang membuat saya sebetulnya dilematis, tapi bisa ada jalan keluarnya. Saya mau ambil analogi gini, sensor itu juga terjadi di dalam penggunaan ruang publik lainnya seperti televisi. Oke. Ada P3SPS di situ. Nah, tapi persoalannya berbeda antara mensensor karena menabuhkan sesuatu dengan mensensor karena kita tidak mau terjadi eksploitasi seksual saat bersamaan mengafirmasi bahwa di dalam diri perempuan tetap ada agensi. Misal, saya selalu bertanya-tanya kenapa relay American Idol ketika penyanyi Amerika menggunakan baju yang memang gaun panjang dan turun sehingga menampakkan belahan dada, itu kemudian tetap akan diblurkan. Gitu, seolah-olah sama dengan ketika acara Keep Smile, You Keep Smile. Nah, gitu. Padahal penanganan medianya dan kameranya itu berbeda sekali. Nah, itulah yang sebetulnya akan menjadi tantangan bagi Kominfo ataupun agen lainnya. Dia harus bisa accountable saat yang bersamaan, tidak menerapkan sebuah standar moralitas atas interpretasi agama ataupun kepentingan tertentu sekedar untuk mencabut kemampuan perempuan untuk mengartikulasikan dirinya di dalam ruang internet itu. 7 menit ini terasa sangat berat kawan-kawan. Kalau tidak dilanjutkan diskusi ini, saya akan menuntut balas kepada Doni dan kawan-kawan. Demikian yang bisa saya elaborasikan sedikit dan menunggu diskusi selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, saya nyari kambing hitamnya susah di sini nih. Gara-gara IDIGF ini jadi 7 menit. Tapi terima kasih Mbak Andi, ini cukup clear. Jadi ada satu yang menarik pada saat kemudian kalau kita ingat ada satu perempuan ini sebagai korban, dia menyetir kendaraan dan kemudian menabrak dan kemudian ditangkap di polisi dan fotonya kemudian tersebar dan kita dengan gembira ria menyebarkan foto itu perempuan yang itu dan di lewat internet. Kita tanpa sadar kita sudah menggunakan internet kemudian untuk melakukan pressure yang luar biasa dengan gembira ria tentunya. Itu menjadi salah satu contoh. Saya akan ke Mas Arfi. Ini Mas Arfi ini pejuang informasi. Harusnya kelompok rentan dikasih 3 menit tambahannya Mas Dimas. Diperlakukan sama kita ini. Tapi jurnalis juga rentan, jadi ya nggak apa-apa. That's why. Termasuk yang paling sebelah kiri itu rentan banget itu. Dari sisi usia. Pas banget bro. Mas Arfi bisa cerita tadi soal itu tadi kerentanan atau risiko atau apa yang terdiskriminasi khususnya terkait dengan tata kelola internet di Indonesia atau secara umum pada profesi jurnalisme atau dalam proses pencarian berita misalnya. Selamat sore teman-teman. Saya mungkin nyambung langsung aja. Boleh, ya. silakan Mas. Jadi baru semalam saya kan kerja di media online di fifa.co.id. Saya editor di sana. Semalam kami terima surat cinta dari Facebook. Salah satu feed berita kita yang otomatis di-add ke grup Facebook kita itu ternyata dinilai Facebook bermasalah, mengandung pornografi.
Itu ada judul yang payudara Julia Perez. Ada apa tuh? Si Diego Misil, tangan Diego Misil di payudara Julia Perez. Dan akibatnya feed otomatis kita di stop oleh Facebook. Itu yang terjadi hari ini, dan itu lumayan mengurangi traffic kunjungan ke fifa.co.id, ya kira-kira 10%. Dan itu jadi masalah hari ini lagi diselesaikan. Semalam itu. Artinya apa? Ternyata filter dari Facebook. Jadi ada satu redaktur yang komentar, ternyata Facebook lebih kuat dari DPN ya. Hari ini Facebook melakukan itu, dan saya rasa itu bagus ya. Jadi mengurangi praktik misoginis yang terlalu ramai di internet kita hari ini. Saya mungkin lebih jauh menyikapi soal kerentanan praktek diskriminasi ini juga terjadi direplikasi oleh pelaku jurnalisme sendiri. Jadi justru kami bahkan bisa dikatakan sebagai pelaku, bukan sebagai korban semata. Kita beberapa kali, Aji juga membuat surat pernyataan mengecam misalnya berita-berita di media online yang misoginis, yang tidak melindungi hak-hak perempuan korban tindak kesusilaan ataupun anak-anak yang jadi korban kejahatan yang diungkap identitasnya di publik. Ternyata pelakunya sendiri adalah jurnalis sendiri. Tindakan seperti ini yang saya rasa mengganggu hak azazi si anak ataupun si perempuan korban tindak pidana susila. Ini tugas berat. Bahkan di media saya sendiri, hampir ya tiap bulan ada saja berita yang dikomplain oleh orang lain, atau kita mendapatkan melakukan self evaluation terhadap berita itu sendiri. Ya ini berita ini ngawur. Ada yang tidak sesuai dengan standar jurnalistik. Ada yang tidak sesuai dengan pedoman media cyber. Ada yang bahkan bisa melanggar hukum. Bisa dibawa ke polisi segala macam. Nah, ini yang jurnalis sendiri juga perlu banyak diberi pengetahuan tentang hal ini, termasuk soal juga perlindungan perempuan, anak-anak khususnya. Nah, ini yang sangat krusial hari ini bagi jurnalisme hari ini. Ini mengingatkan saya pada satu statement dari mantan sekjen IFJ, International Federation of Journalists, Aiden White. Kesalahkaprahan jurnalis hari ini adalah menyamakan kebebasan pers dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan pers tidak sama dengan kebebasan berpendapat. Kebebasan pers, dia hidup dari kebebasan berpendapat, tapi dia berbeda. Apa bedanya? Dia harus melakukan checks and balance, dia harus melakukan verifikasi, dia harus berimbang, dia harus menjaga etika. Jadi ketika tidak melulu sebuah berita harus 5W1H. Ada berita yang beberapa unsurnya harus dihilangkan, seperti pada kasus tindak pidana susila, atau pada kasus anak-anak ya, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak atau korbannya anak-anak. Itu ada unsur-unsur 5W1H-nya harus ditutup, yang harus disembunyikan. 5W1H. What, where, why, when. Jadi unsur who-nya kita harus sembunyikan kalau dia pelaku kejahatannya anak-anak atau korban kejahatannya anak-anak. Jadi pakem-pakem seperti ini yang mungkin jurnalis sendiri saya rasa juga bermasalah, banyak yang tidak paham atau tidak mendalami. Jadi mereka bekerja seperti mereka nge-tweet di Twitter, seperti mereka pasang status di Facebook, menulis di jurnalisme seperti itu. Nah, ini kan kekacauan yang saya rasa mungkin sekitar separuh dari jurnalis kita hari ini tidak pernah membaca apa itu kode etik jurnalistik, apalagi membaca pedoman media cyber atau membaca undang-undang ITE yang sangat mengerikan ya bagi kita jurnalis. Karena kenapa ini mengerikan? Jurnalis online itu bisa saja dikenakan undang-undang ITE. Itu berbeda dengan jurnalis media cetak atau media penyiaran. Media penyiaran
dia diproteksi oleh undang-undang penyiaran, juga oleh media, oleh undang-undang pers. Eksplisit disebutkan sebagai media elektronik. Sementara media online, kita tidak ada pengecualian dalam undang-undang ITE. Artinya apa? Kita menulis ketika sebuah berita byline atas nama kita di sebuah berita, bisa saja yang diadukan ke polisi ya kita yang namanya muncul di situ, bukan si pemimpin redaksi, seperti prosedur di undang-undang pers. Nah ini problem lagi yang teman-teman di media online juga nggak paham, banyak yang nggak paham. Ya, kenapa kemudian dengan keberadaan undang-undang ITE ini harusnya mereka sangat menjaga kode etik jurnalistik, sangat memahami pedoman media cyber yang intinya adalah memberikan panduan kepada mereka untuk menghindari ini nih, jebakan undang-undang ITE ini. Ini yang juga perlu, jurnalis sendiri juga perlu di, apa istilahnya, di media literasikan soal ini. Mungkin itu, supaya nggak... Sudah ya, teng-teng. Pas. Masih ada 20 detik lagi mau ngomong. Lu kalau laki aja lu lamain. Kalau perempuan lu cepat. Udah pinter gue makanya. Menarik ya. Tadi kalau kita coba compare tadi yang disampaikan oleh Mas Dimas dengan Mas Arfi, bagaimana kemudian orang bisa meng-create informasi. Tapi teman-teman difabel, khususnya tunanetra, mereka harus berjuang untuk bisa mengakses dan Stop dong. Jadi kalau teman-teman difabel harus berjuang ekstra untuk dapat penikmatan tadi istilahnya Mbak Andi ya, penikmatan informasi. Sementara teman-teman media yang sudah diberi fasilitas, dilindungi undang-undang pers dan segala macam, justru kadang-kadang selip, gitu ya. Kemudian dia malah tidak semua, tetapi ada beberapa teman yang kemudian tergelincir, kemudian malah justru melakukan melakukan diskriminasi. Dan tadi juga menarik Mbak Andi juga sudah menyampaikan dari perspektif kepentingan perempuan. Saya nggak akan ke bisnis dulu. Karena di sini yang paling banyak dapat duitnya dari apapun yang terjadi. Jadi pertanggungjawabannya itu nanti. Saya minta Pak Boni. Beliau ini sudah terjerat dari Kominfo. Nah, Pak Boni barangkali ini tadi ada kisah begini, Pak ya. Nah, bagaimana Pak Boni ini dalam melihat saya membebaskan Pak Boni mau dari perspektif governance atau individu, tapi dalam konteks ini adalah pasti melekat antara Pak Boni sebagai seorang abdi masyarakat. Saya lebih sepakat menggunakan abdi masyarakat daripada abdi negara. Karena abdi negara itu yang bayar juga masyarakat ya, pakai pajak masyarakat ya. Abdi negara itu slang ya. Oh, Pak Boni, silakan Pak. 7 menit juga Pak sama Pak. Pendek. Terima kasih Mas Doni. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin walaupun ini sesi terakhir, ngantuk-ngantuk dikit, tapi monggo kita share ya. Mohon maaf mungkin kalau saya agak bingung memposisikan. Di satu sisi kami juga memperkuat dalam sisi hukum ataupun regulasi ataupun juga kebijakan dalam sisi pemerintah. Tapi di sisi lain kita juga harus mendorong tumbuh kembangnya teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bergiat di komunitas, kerelawanan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ini harus split baik hati maupun pikiran. Ini agak sulit. Nah, permasalahannya adalah kami ini harus terus mendorong agar dunia maya internet dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pihak dengan tidak menimbulkan ekses-ekses yang tidak diharapkan. Makanya kalau kita melihat baik dari undang-undang ataupun peraturan, kadang-kadang kita ngelihat kok keras sekali ya, gitu ya. Korbannya juga udah berjatuhan. Tapi memang, jadi kalau kita kembali ya, masalah untuk undang-undang ITE itu kan sedang proses untuk revisi. Jadi mohon maaf agar Bapak Ibu juga tahu, kita juga sebenarnya sakit rasanya dibully juga, boleh dikatakan begitu. Tapi justru itu otokritik untuk memperbaiki undang-undang yang ada, begitu. Nah, tapi ya kita ada waktu ya, mohon maaf, kita perlu waktu untuk memperbaikinya. Kita sudah memasukkan dalam program kita ke depan untuk secepat mungkin kita perbaiki. Nah, kembali ke masalah keberpihakan kita, kalau saya mengatakan kepada mereka yang membutuhkan
apa ya istilahnya apa tadi, bukan ya difabel dan lain sebagainya ya, ataupun juga kerentan istilahnya, komunitas rentan. Kami terus terang tidak tinggal diam, kami pun melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar mereka semua terlibat, khususnya untuk masalah dunia IT atau dunia cyber. Nah, tapi saya kembali bahwa effort yang bisa dilakukan, ini kata kuncinya ya, memang kita kembali adalah kita harus melakukannya bersama-sama. Jadi nggak bisa pemerintah cuma mengeluarkan satu kebijakan tanpa didukung dari rekan-rekan komunitas. Itu yang kalau saya menyebutnya top-down approach. Kedua belah pihak harus bicara. Atau IGF sekarang menyebutnya multi-stakeholder participation. Jadi contoh kasus yang kami lakukan adalah ke berbagai tempat kami memberikan, baik itu ada bantuan yang dari pemerintah, peralatan misalkan untuk teman-teman difabel yang tunanetra, jadi ada peralatan dan ada untuk software untuk keperluan mereka. Tapi kelihatannya itu kita melakukan effort, tapi sebenarnya kami juga dikritik oleh teman-teman dari ada Pertumi waktu itu di Solo sama di Surabaya. Apa yang mereka katakan, mohon maaf, sebenarnya jangan kami diberikan sesuatu yang sudah matang karena tidak mencerminkan kebutuhan kami. Maksudnya apa? Mereka mengatakan kalau dalam pengembangan software, untuk kita langsung to the point kayak tunanetra, mereka mengatakan libatkan kami dalam proses pembuatan aplikasinya. Karena mereka mengatakan, Anda buat yang melek loh, versinya orang melek, Anda nggak tahu kan rasanya menjadi kayak kami. Kami tersentuh di situ bahwa kami melakukan effort memang positif, tapi tidak seluruhnya itu positif dalam arti diterima secara maksimum, karena kita lupa kita satu arah. Jadi diskriminatifnya adalah harusnya mereka ikut dalam proses itu dari awal, mendesain, mempersiapkan aplikasinya, sehingga tahu, oh ini sebenarnya untuk kami sulit, jadi harus dirubah layouting ataupun cara mendefinisikan, karena mereka harus mengconvert menjadi sound ya dari layar itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mereka langsung melakukan updating terhadap aplikasi yang dibangun. Nah, ini menjadi contoh bahwa kami dari Kominfo juga dalam membuat kebijakan ternyata harus benar-benar mengikutsertakan seluruh pihak dari awal sampai proses pelaksanaannya hingga monitoring dan meroll out ya kalau untuk ke tempat-tempat lainnya. Kami belajar dari situ bahwa masih banyak masalah yang dihadapi oleh negara kita, bahwa mereka-mereka yang berkebutuhan khusus itu tidak hanya mereka yang tunanetra, tapi masyarakat di perbatasan contohnya. Mereka juga mereka yang industri kecil, mereka juga membutuhkan infrastruktur, membutuhkan layanan segala macam. Kemudian dari perempuan, tapi kalau kami lihat ini best practice di negara lain juga, terutama di Thailand, justru perempuan dominan di sana, sangat dominan. Sehingga dan dari situ kita bisa banyak belajar beberapa hal mengenai keterlibatan mereka dalam seluruh strata pemerintahan. Nah, yang juga kami lihat tidak kecil usahanya adalah teman-teman dari Pramuka. Mereka juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong, walaupun sekarang kami agak lost kontak nih sama teman-teman Pramuka. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pemuda-pemudi maksudnya ya. Jadi agar mereka semakin banyak memberikan suatu kerelawanan kepada masyarakat. Tujuan ke depan kita adalah untuk keberpihakan ini kepada mereka yang rentan ini tidak hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang bersifat formil, tapi mereka-mereka yang non-formil pun juga harus terlibat. Kami mengharapkan keberpihakan ini bisa dilakukan secara bersama, walaupun effortnya starting from the small, tapi kita akan mengharapkan sesuatu yang baik.
Nah, kami cukup banyak belajar dari teman-teman dari Indonesia Mengajar ataupun dari yang lainnya, dan itu menjadi best practice buat kami bahwa policy dari pemerintah harus lebih dekat dan bekerja bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Mungkin itu, Mas Terima Doni. kasih, Pak Kita Boni. lanjut Siap. di sesi diskusinya. Siap, Terima Pak. kasih. Tadi menarik ada soal perspektif pemerintah juga tadi bicara ada sensorship segala macam. Saya ini ada titipan pesan dari Mas Surating. Mas Surating itu akunnya Surating, beliau juga tunanetra di Solo ya kalau nggak salah. Jakarta. Di Bogor. Beliau lagi nyari informasi ceritanya di internet tentang bagaimana teknologi untuk membantu disabilitas, dan itu teknologinya berbentuk video. Maksudnya begini, informasi tentang teknologi tersebut adanya dalam bentuk video, dan videonya itu adanya di Vimeo. Jadi ini termasuk yang kemudian saya sampaikan ini loh kepada teman-teman Kominfo, karena memang ini lihat nih teman-teman difabel nyari informasi tentang teknologi yang bisa membantu difabel tapi diblokir. Jadi ini bicara ini ada satu kasus yang menarik, tapi itu nanti bisa kita diskusikan nanti. Saya mau minta pertanggungjawaban dari Kang Johar. Ya. Kita lihatin profilnya dulu biar orang tahu dia ini orang bahaya sebenarnya. Ya, jadi ini bukan mana Kang Joharnya, di bawah kan, Johar Alam Rangkuti, ini nggak sembarangan. Googlein aja coba. Chairman Internet Data Center Indonesia, Tukang internet. tukang internet chief admin. Apapun yang terjadi di sini, ini kalau gua ngarangnya nih, apapun yang terjadi di sini, yang bisnis mah dapat duit tetap. Tapi apa iya seperti itu? Apakah sebenarnya bagaimana sebenarnya perspektif teman-teman ISP melihat ini? Karena kalau saya yakin sebenarnya Kang Johar ini punya penduduk yang sangat tinggi, makanya kemudian ada di sini. Enggak Kang Johar? Ya. 7 menit. 7 menit. Nggak bisa dikasih diskon kan teman? Ya. 7 menit. 7 menit, oke. 7 konsekuen. Terima kasih. Satu. Pertanyaan apa tadi? Parah dah. Ya udah. Kenapa bisa kaya raya? Kenapa bisa Dari Oke, satu IDC Indonesia itu tempat semua interkoneksi terhubung di Indonesia. Di dalam ID Indonesia ada OpenIXP di mana semua jaringan internet terhubung. Itu udah tahu semua ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik. Mudah-mudahan saya nggak sampai 7 menit. Kebebasan berbicara di internet. Saya main komputer udah dari tahun 1977. Umur 9 tahun, ya. Saya belum lahir. Iya, pada belum lahir. Main internet dari awal. Jadi dari dulu tuh buat saya internet itu satu yang sangat membebaskan, liberating. OpenIXP nyambung gratis karena saya percaya pada freedom of information. Berhubung internet itu adalah information, jadi internet harusnya gratis. Free harusnya ya. Abji marah sama gue sini. Oke. Nah, yang kedua yang saya pasti akan beda sama bapak-bapak di sini dan ibu di sini semua. Internet itu dari dulu diatur lewat RFC, request for comments. Saya bilang, kita gimana kalau ngirim email pakai port 25? Yang lainnya setuju, dia bilang setuju, yang nggak setuju, dia bilang nggak setuju. Tapi yang mengirim email tidak lewat port 25 tidak ada hukumannya. Tidak ada hukumannya. Dan selama 40 tahun di internet ini berjalan lewat RFC, tidak ada undang-undangnya. Dia baik-baik saja. Jadi kenapa sekarang mesti ada governance-nya? Kenapa harus ada IGF? Toh dia sudah baik kan? Kenapa kita mesti memperbaiki sesuatu yang sudah bagus? Belum, gue belum 7 menit. Dari security. Oke, seberapa jauh sih kita internet ini berpikiran bebas? Di bawah tadi barusan ada Paul Wilson sama Sanjaya ada bicara atas nama EPNIC. Setiap kali kita bicara kumpul di EPNIC, kalau ada yang berkumpul internasional, kita nggak pernah sebut kata countries. Kita bilangnya ekonomis, karena di internet ini nggak ada negara. Yang ada kita dipisahkan oleh jaringan BGP kita, oleh subnet, oleh networking, tapi tidak ada negara. Jadi, kalau dalam konteks itu, kenapa ada negara bikin undang-undang soal internet? Di internetnya nggak ada negara. Ya, Pak? Rekam. Ya. Upload. Jadinya itu yang kebebasan yang kita udah ini. Gimana sih ngaturnya? Yang diatur tetap harus ada. Pemerintah tetap mengatur telekomunikasi, telco, frekuensi, interkoneksi, jaringan, iya. Tapi tidak soal internetnya.
Internet itu di mana semua orang punya playing field yang sama. Mau tunanetra, mau tunarungu, mau perempuan, mau pemerintah, mau akademisi, semuanya punya satu suara. Kalau saya bicara soal RFC, kekuatan suara saya yang di ujung dunia sana sama kuatnya dengan kekuatan suara pemerintah Amerika. Itulah internet. Itulah kebebasan yang kita miliki sekarang. Udah 7 menit loh? 3 menit lagi. Oke. Nah, jadinya yang satu hal yang kemarin sempat saya, karena saya saking ngertinya pengennya soal kebebasan ya, saya percaya tambah lama diakses internet, orang makin terbuka pikirannya. Jadinya mereka akan melihat apa yang ingin mereka lihat dan tidak perlu melihat apa yang mereka tidak perlu lihat. Kayak kasus apapun lah di Bali, kalau orang tari pendek pakai jilbab kali aneh, iya kan? Jadi tergantung tempatnya, nggak ada satupun aturan yang bisa cocok untuk semuanya, termasuk yang censorship ini. Nah, yang censorship menurut saya bukannya pro pornografi, tapi saya anti censorship. Kasusnya tahun 98 ini sebagai contoh. Negara Malaysia melakukan undang-undang anti pornografi di mana pemerintahnya menyensor internet. Kita taruh tuh censorshipnya di mana-mana. Karena ingin anti pornografi. Pemerintah Singapura juga sama, pemerintah Vietnam juga melakukan yang sama. Tahun lalu saya ke Kuala Lumpur, saya buka laptop, saya sama wifi, saya buka website pornografi, bisa. Tapi saya buka blog lawan politiknya, di blog. Ketika kita memberikan pemerintah kekuasaan untuk mensensor, Singapura, Vietnam, Malaysia, selalu digunakan untuk mensensor lawan politiknya. Yang pornografinya justru dilupakan. Jadi saya bukan pro pornografi, tapi saya anti censorship yang dikendalikan oleh regulator. Udah cukup puas? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Jadi gitu. Kalau untuk saya kebebasan ekstrim, bebas sebebas-bebasnya. Karena saya percaya, kayak yang kemarin pemilu, itu saya sarankan orang untuk bicara sepuas-puasnya. Karena mereka harus yakin apapun yang kita bicarakan di internet tidak berarti kita masuk penjara. Dan atas dasar itu, ini dari pengalaman saya, ternyata dengan begitu orang di Twitter sama Facebook ramai kemarin, yang tusuk-tusukan di jalannya berkurang. Jadi itu positifnya. Begitu. Dah, cukup. Oke. Terima kasih Kang Johar. Ini Kang Johar ini juragan Kok apa bisa itu? diundang ke sini nih? Apa? Kok bisa diundang ke sini? Itu dia makanya. Gua nyesel ini. Jangan suruh tanda tangan ntar bisa acara. Ini Kang, tapi ini Kang Johar ini, dia kan juragan server, dia punya rak server segala macam. Dan dia punya satu Bisnisnya naruh rak. bisnisnya naruh rak. Jadi kalau mau server hosting segala macam. Kita nggak promosiin itu ya. Kita nggak promosiin itu ya. Tapi kalau ada yang abis ini Mau taruh rak di IDC komisi. enggak. Dia kemudian menyediakan satu rak yang kemudian teman-teman komunitas itu bisa taruh for free, dan kita banyak sekali dibantu Kang Johar. Jadi teman-teman yang direpresi misalnya karena isu tertentu, kemudian nggak bisa hosting sana, bisa hosting sini, sebenarnya Kang Johar ini menyediakan. Ya. Dan itu free. Jadi ini cuma, gue nggak mau cerita kebaikan lo terlalu banyak karena nggak banyak juga. Oke. Selama gak ada AI. Nah, teman-teman, ini kita sudah dapat beberapa perspektif ya. Mas Dimas tadi cerita, oh ya teman-teman difabel ini tetap berjuang untuk berinformasi, tapi tetap ada tantangannya. Dan bagaimana pemerintah harus membantu dong. Kemudian Mbak Adi cerita, ingat hati-hati, kita nggak sadar kemudian pakai internet dengan sebebas-bebasnya, main jebret-jebret aja, kemudian perempuan yang banyak dirugikan di situ. Sadar atau tidak? Dibully, kemudian saya tahu ada beberapa kasus bahkan untuk trafficking ya, human trafficking juga lewat online dan segala macam, menipu lewat Facebook, korbannya kebanyakan perempuan. Pedofilia itu juga korbannya hanya ada laki-lakinya juga, tapi yang kita temuin beberapa yang kita bantu itu perempuan banyak, dan iya itu segala macam. Kemudian Mas Arfi juga cerita tentang bagaimana praktik jurnalisme.
di mana jurnalisme juga bisa menjadi korban, tapi juga kadang-kadang menjadi pelaku terhadap kebebasan dari internet yang kemudian dia pakai untuk Pak Boni belum menceritakan government ini sudah berbuat sesuatu. Nggak apa-apa Pak ya, berbuat sesuatu, tetapi ya masih belum optimal, tolong dibantu. Kalau saya bilang ya jangan-jangan nggak dibuka kesempatan untuk membantu, jangan-jangan governmentnya aja, mohon maaf nih, so tahu misalnya, ya kan seperti tadi loh, ini harusnya pakai ini, emang gue butuh itu misalnya kayak gitu. Nah, Kang Johar ini dia cerita dari perspektif ekstrim. Udahlah, lu percaya aja, internet bakal baik-baik aja. Lu nggak perlu internet governance, itu kapan datang ke sini? Iya. Kan gitu masalahnya kan. Nah, diskusi ini akan saya serahkan ke Kang Ono W. Purbo untuk memandu. Ada pertanyaan dan segala macam. Saya serahkan ke Kang Ono. Kang Ono untuk diskusi ini, kita barangkali masih punya waktu sekitar 15 menit. Ya, jika ada teman-teman yang mau ditanyakan, 15 menit. Sehingga nanti kita kemudian bisa kembali ke plenary untuk menyaksikan talk show-nya Kang Ono. Kang Ono punya waktu 15 menit, teman-teman punya waktu 15 menit untuk berinteraksi dengan teman-teman ini. Kang Ono silakan. Ada komentar? Cuma gitu doang. Silakan. Gila kagak ada komentar, buset. Ya. Terus mic-nya nggak nyampe sana nih ceritanya. Gimana caranya? Hah? Kedengaran dikit, sayup-sayup. Ke sayup naik. Maju. Tuh, meja tuh. Ada tuh yang lalu. Tapi terus terang dulu sih, saya tuh ngarepinnya dari diskusi ini keluar apa ya? Kayak roadmap sebenarnya. Kita mau ngapain sih? Kalau curcol doang capek denger sih sebenarnya. Roadmap-nya antara Pak Boni sama Kang Ono buat ke depan. Minta proyek maksudnya apa? Lu jujur banget sih jadi orang. Menarik diskusinya, saya masuk agak terlambat. Perkenalkan, nama saya Banyu Murti, dari tadi pagi sih udah di sini. Terakhir tadi yang saya simak dari Kang Johar, perspektif yang jarang dimiliki oleh kita sebenarnya, bahwa kebebasan di internet itu ada di satu sisi ekstrim di mana semuanya terbuka. Mau jadi nyambung ke masalah roadmap. Kalau saya lihat permasalahan di kita adalah sebenarnya di literasi masyarakatnya, informasi literasinya. Apakah kita siap tidak bertransaksi informasi dengan sehat? Apakah semua masyarakat Indonesia sudah dewasa bertransaksi informasi? Saya nggak tahu ini nanti larinya ke kemana sebenarnya. Tapi memang saya lihat ada satu sisi di mana di sisi pendidikan, di sisi edukasi kita yang masih kurang di sisi itu. Tidak ada ya edukasi untuk hal-hal yang prinsipil seperti itu justru banyak dilewatkan. Media literasi lah, informasi literasi atau apapun istilahnya. Itu aja sih, saya nggak tahu itu mau ditanggapi atau. Gue coba ngejahit dikit ya. Jadi kalau Johar tuh udah masyarakat ideal. Internetnya udah broadband, udah gitu orangnya pintar, terus ya suci, kagak neko-neko, kagak buka situs porno. Itu sisi ideal. Sisi satu lagi adalah kagak punya akses internet, orangnya tidak berpendidikan, yang diakses kan yang kalau dikasih akses, pasti yang diakses yang enggak. Bagaimana supaya masyarakat ini bisa ke arah sono kan? Nanti kan urusannya tadi, jadi literasi, edukasi segala macam. Jadi itu yang saya cari juga sebenarnya. Gue pengennya keluar dari diskusi ini roadmapnya seperti apa supaya masyarakat yang terutama yang ada di kampung, di daerah perbatasan segala macam bisa jadi Johar semua gitu. Kira-kira itu yang gue cari sih sebenarnya. Pengalaman sedikit, saya bikin ISP tahun 95 dan itu kita bikin kebebasan. Dia boleh ngakses apa aja, kita bebasin. Beda sama sekarang ya. Nah, yang kita lihat dari kebiasaan user yang datang itu, semua user di bulan pertama dia akses website porno. Ini tahun 97 soalnya. Setelah itu dia akan bulan berikutnya dia akan lupain website porno karena dia sibuk download software. Bulan berikutnya dia akan lupain software karena dia sibuk cari gosip politik soal Soeharto yang waktu itu nggak ada beritanya di mana-mana. Di bulan berikutnya dia akan sibuk ke email. Nah,
Dari seluruh user yang dibebasin ini, yang balik lagi mengakses pornografi itu nggak sampai 10%-nya. Di eksperimen kita kedua sekarang, di satu tempat, kita kasih filter pornografi, di mana mereka nggak bisa akses. Kejadiannya 1 tahun setelah itu masih ada orang, kebanyakan, coba nyari pornografi. Kalau dibebasin cuma 10% yang coba nyari pornografi setelah 1 tahun. Kalau disensor, malah setelah satu tahun masih banyak yang mencoba mencari. Intinya, dia menarik karena tidak boleh. Kalau dia boleh, jadi tidak menarik. Ini cukup valid sih. Waktu kita bikin internet di ITB, kita bebasin. Itu 3 bulan emang proses buat download. Udah gitu kan anak-anak kan mahasiswa pada sibuk semuanya. Ya udah gitu ya sudah internetnya dipakai buat yang serius. Gitu. Nah tapi kuncinya itu orangnya harus agak pintar, berpendidikan. Nah itu pintarnya jadi serius. Tapi kalau yang ini ya kacau. Ya Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian juga komen ya. Iya, komen. Saya cuma membantu nambah-nambah aja. kita ratingnya di bawah nih yang boleh ikutan ngomong. berdiri karena Mas Johar tadi bilang kita nggak perlu IGF. Yes, kita nggak perlu IGF. Enggak, saya cuma mengatakan gini. Bubarkan Kominfo. Kalau bukan sama gua, sama dia. Jangan minta gue. Sama dia. Enggak, tapi gini, Bapak Ibu sekalian, kita harus pragmatis ya. Kehidupan ini juga di dunia nyata ya. Kita belum ke dunia maya dulu. Di dunia nyata itu idealnya semua suci. Factually tapi kan ada yang begitu ya. Dan itu harus diatur mereka-mereka ini yang melakukan hal-hal tidak baik. Baik itu kriminal. Kalau pornografi buat saya sebenarnya, mohon maaf ya, kalau saya melihat itu hanya satu titik kecil di atas. Justru yang ngeri itu kita di bawahnya ini, yang nggak kelihatan. Apa itu? Nggak kelihatan. Crime dan lain sebagainya. Nah, di dunia internet, begitu saya transformasikan apa yang terjadi di dunia nyata, di dunia maya, sama. Jadi ternyata mungkin kalau yang pornografi memang sebenarnya statistically berkurang sih sebenarnya. Apalagi kalau, mohon maaf, begitu load pendidikan, apalagi nanti kita online e-learning segala macam semua lewat situ, soal-soal pembelajaran PR tuh dibanjiri terus, anak-anak pasti sudah hilang kesempatannya untuk cuma nyari-nyari begitu. Nah, tapi yang nggak bisa kita bendung adalah justru kriminalitasnya ini yang Tadi cyberbully apa tadi ya? yang gitu-gitu. Kehidupan yang sisi, nah mungkin yang harus kita pikirkan ke depan adalah tata kelola yang cukup baik sesuai dengan etika kita, tidak mengorbankan salah satu mereka dari ketidakberpihakan kita, dan boleh dikatakan begini, kita ingin menciptakan dunia maya yang sehat segala macam, tapi kan terlalu ideal. Bagaimana kita menata secara bertahap agar bisa mencapai situ, walaupun kata kuncinya kembali adalah pendidikan kepada manusianya itu sendiri. Jadi keywordnya pendidikan ya? Ya, mungkin itu ya. Saya kembalikan. Saya mau menambahkan, tapi ini adalah replika dari cyber world itu sendiri. Betapa kalian harus berpacu dengan waktu yang tinggal 3 menit sesuai dengan handphone saya. Jadi 7 menit kalau di gue. Iya, jadi karena itu mau nggak mau terpaksa mengambil keuntungan sebagai pembicara. Nah, saya mau menegaskan bahwa tadi kalau dianggap kasus yang diangkat adalah pornografi, posisi kami sebetulnya, kalau orang mau mengakses itu by consent, dan orang yang ada di dalam site itu by consent juga mau melakukannya, itu adalah transaksi orang dewasa saja. Kita membutuhkan memastikan bahwa hanya orang dewasa yang bisa masuk ke dalam site itu, berbayar, silakan pajak dibayar ke negara gitu ya. Jadi semacam itu pola yang sama gitu. Nah, tapi senyata-nyatanya ruang publik baik di dunia nyata maupun di dunia maya tidak pernah ideal. Selalu akan ada orang-orang yang termarginalkan. Bagaimana memastikan mereka memiliki akses yang sama dalam tata kelola itu sehingga suara mereka juga sampai. Itu yang menurut saya menjadi tantangan paling utama. Governance bukan government tentunya, sekalipun pada saat yang bersamaan pemerintah punya
tanggung jawab paling utama untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah, karena itu tata kelola yang paling ideal memang seperti yang dikatakan tadi. Ketika ada cukup banyak orang yang waras pertama, terdidik dan aktif sebagai warga negara yang memerdekakan orang-orang dengan memberikan informasi yang cukup. Persoalannya, kalau apa yang dipikirkan itu sudah mengurat akar di dalam budaya masyarakatnya, sehingga semua orang merasa bahwa norma orang yang menuntut itu justru yang salah. Sebagai contoh, ketika ada diskusi tentang perempuan pemimpin, banyak sekali yang kemudian mengatakan bahwa oke, balik lagi ke ayat, balik lagi ke sini dan sebagainya. Dan itu engulf mulai dari yang betul-betul paham ayat, yang akhirnya akan bilang bahwa kepemimpinan perempuan sebenarnya tidak bermasalah dengan agama, sampai yang ngertinya cuma sepotong ayat, tapi katanya sepotong ayat juga harus disampaikan gitu kan, dan dialah yang paling berbui-bui gitu di antara semuanya. Nah, jadi itu. Nah, buat saya, tadi saya sampaikan, sekalipun saya terdengar sangat pro censorship, tapi bukan censorship seperti yang sekarang ini dipraktekkan. Censorship itu yang paling baik, paling handal adalah dari orang-orang tadi itu, civic education, orang-orang warga negara yang bisa memaknai bagaimana perannya dalam mencerdaskan. Saya juga percaya bahwa governance itu seperti keluarga. Nggak mungkin anak meronta-ronta, dia mau makan sesuka-sukanya, padahal kita tahu apa yang dia makan akan menyebabkan dia obesitas dan macam-macam, dan pada akhirnya kita harus keluar uang untuk bayar uang rumah sakitnya gitu. Nah, tata kelola seperti itu tetap dibutuhkan, tapi dia bukan exert of power. Dia tidak seperti yang dimaknakan tadi. Ini bukan untuk bilang bahwa dengan demikian pemerintah adalah bapak dari keluarga besar gitu. Bukan itu, dan bapak yang boleh menentukan kau boleh bicara, itu tak boleh gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi dengan tata kelola dia bisa memberikan, ini kayak moderator aja. Sebenarnya moderatornya juga agak gagal kan. Dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa berbicara. Itu fungsinya sebetulnya. Nah, inilah betul-betul replika dari cyber itu ketika tidak ada moderatornya dan semua orang akan berjuang masing-masing itu untuk mendapatkan ruang itu. Saya dan untungnya pendengarnya itu kan cukup baik gitu untuk memberikan ruang kontrol itu. Jadi yang tadi mau saya tekankan sekali lagi, untuk kepentingan perempuan dan juga kepentingan dari kelompok-kelompok termasuk penghayat yang nggak punya kesempatan untuk menyampaikan bagaimana mereka dihilangkan dari seluruh proses dialog pembangunan, kepada teman-teman lain yang juga memiliki akses yang sedikit untuk dapat menguasai teknologi dan informasi, maka pada mereka lah sebetulnya tantangan terbesarnya. Tidak berusaha membuat satu etika baru sesuai dengan etiket bangsa yang semuanya serba abu-abu gitu, bukan itu sebetulnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Mas Dimas. Oh, sialan lu. Wah, parah deh. Bentar, Mas. Ada komentar dulu dari floor. Kalau nggak ada, gue kasih Dimas soalnya. Kagak ada. Gila, men. Ya udah Dimas deh, kayak Pak. Iya, sebetulnya kalau bicara masalah censorship dan pornografi dan segala macam itu, buat kami apa ya, please banget deh. Itu nggak usah diutik-utik lagi, udah kalau sensor aja gitu loh. Maksudnya masih banyak hal lain yang sebetulnya lebih membutuhkan gitu loh. Kalau misalnya sensor, udah sensor gitu loh, sensor aja gitu. Kalau enggak ya tergantung permintaan ngaturnya gimana lah gitu. Yang jelas terutama buat teman-teman yang kelompok yang tadi yang vulnerable group itu, khususnya buat teman-teman yang disabilitas, apalagi buat perempuan dengan disabilitas Bu ya, itu yang paling lebih terdiskriminasi lagi gitu. Itu kita butuh akses gitu, kita butuh media-media, kita butuh channel-channel untuk kita bisa bersuara gitu. Kita memang bisa mungkin, tapi masih sebagian kecil loh yang bisa akses blog, yang bisa pakai sosial media, yang bisa pakai Facebook, itu kita masih sebagian kecil banget, dan itu terlihat sekali, teramati sekali pas kemarin itu, pas Pilpres itu. Kita banyak yang sudah bisa akses Facebook, tetapi karena media literation mereka itu masih rendah, jadi itu sangat gampang banget terbawa oleh isu-isu itu gitu loh. Itu sangat mudah sekali, dan itu adalah salah satu indikasi bahwa kita setelah bisa akses itu butuh juga media literasi juga gitu. Dan itu dia peranan dari berbagai stakeholders ya, dari pemerintah, dari pihak swasta, misalnya kita untuk memperluas akses gitu. Oke, kita punya suara, kita punya keinginan, tapi yang punya dana, yang punya ini kan pemerintah gitu loh. Kayak misalnya kemarin pas di Purwokerto itu sama Kominfo gitu.
apa ya, itu kan acara untuk mengumpulkan teman-teman disabilitas itu butuh biaya besar loh, karena kan teman-teman itu butuh buat dimobilisasi gitu kan, mereka butuh transportasi segala macam, itu biaya besar, dan yang bisa itu kan Kominfo gitu. Dan tapi jadi itu tuh sayang banget gitu ketika di situ ada pelatihan, tetapi ada teman-teman mayoritas yang ikut teman-teman tunanetra, tetapi disediakan laptop di situ nggak ada screen readernya gitu loh. Jadi pelatihannya nggak itu yang saya bilang, itu yang sebenarnya gini loh, sebenarnya iya, makanya dilibatkan itu sebenarnya nggak usah susah-susah harus nyari referensi jauh-jauh. Kita kartuner teman-teman ini di Jakarta, tinggal mention aja ditanya kita jawab kok gitu di Twitter gitu loh. Butuhnya gimana, kita senang banget kalau bisa ngasih masukan apa segala macam, karena kita ingin dengan dana yang besar sekali dikeluarkan oleh pemerintah, kita ingin itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh teman-teman juga gitu loh. Itu yang kita pengen. Dan juga bagi media juga apa ya, bisa ada upaya-upaya membantu inilah akses ketimpangan keadilan akses informasi ini. Misalnya Mas dari Viva News itu, viva.co.id, misalnya bisa lah Mas gitu kasih satu channel gitu seminggu sekali. Kita kan di Kartuna juga bikin tulisan-tulisan opini juga tentang disabilitas segala macam, boleh lah gitu dimasukin di Viva News gitu kan, buat di ini kesebarin. Itu kan membantu kita banget gitu loh, karena kita memang punya media sosial, tetapi kita juga butuh yang mainstream gitu loh untuk bisa membantu kita menyebarkan informasi itu. Jadi ya kita butuh inilah dukungan dari semua stakeholders yang ya. Kok nggak ada ting-ting Pak? Mbak Ampir, biar ada yang bisa ngomong lagi nih. Oke, Mas. Tapi saya kasih ini dikit ya. Jadi ini poinnya bagus. Ini masalah orang apa tadi istilah termarginalkan. Rentan. Tapi gini lah, kalau kita mau bangun Indonesia, kalau kita mau angkat seluruh republik, yang harus diangkat adalah mereka yang ada di bawah sebetulnya, yang rentan itu. Pada saat kita cuma ngangkat yang di atas, republik ini nggak akan naik ke atas. Terus terang yang ngomong ini bukan saya sebenarnya. Wali kota Selatan Tegal sih? Solo. Bukan. Hah? Pekalongan. Yang ngomong ini wali kota Pekalongan sebetulnya. Jadi dia logikanya sederhana. Kalau kita mau ngangkat satu masyarakat, yang harus diangkat adalah yang paling bawah. Pada saat yang paling bawah kita angkat, semua akan naik ke atas. Gitu. Jadi ini sebetulnya poinnya, tadi kan awalnya ada yang nggak punya akses, terus ada Johar yang bagus banget, terus kita ada yang merebut akses. Jadi kira-kira gitu poinnya ya. Oke, sekarang dari Viva sebagai penutup. Ya, ideal lu penutup ya. Iya. Saya mau nyampe sedikit. Ideal memang seperti yang Mas Johari bilang. Ini kita self regulation. Tidak ada negara yang ngatur-ngatur. Problemnya adalah saat ini ada belasan peraturan perundang-undangan yang mengancam kita di internet. Mulai dari Undang-Undang ITE, KUHP, Undang-Undang intelijen segala macam. Ini yang mengancam kita. Dan keadaan ini saya pikir harus diatasi. Nah, kemudian kalau diskusi di AJI, kita nggak bisa self-regulation, kita harus co-regulation. Harus ada sebuah badan antara untuk mengatur internet ini yang bisa memfasilitasi teman-teman difabel, kemudian kelompok rentan, kemudian kelompok yang berkepentingan di internet lainnya yang bisa menyuarakan wakilnya di sana. Dan ini yang akan melakukan filtering ataupun pemblokiran, bukan diserahkan kepada pemerintah yang tunggal, yang tidak dipilih oleh rakyat. Menteri yang tidak dipilih oleh rakyat, presiden yang dipilih. Nah, ini lucu. Misalnya gini, saya baca laporan Indonesian version dari ICT Watch dan artikel 19 misalnya. Pelapor khusus PBB itu menyatakan bahwa ada 4 macam saja perbuatan di internet yang seharusnya dipidanakan. Dia 4 saja. Satu adalah pornografi anak, jadi pornografi dewasa, jika itu adalah consent, itu boleh bagi dia, tidak perlu dipidanakan. Kemudian adalah penghasutan untuk melakukan genosida. Kemudian kebencian. Dan keempat, terorisme. Dan yang lucunya adalah ada situs-situs yang menyuarakan tentang genosida, kebencian, terorisme, itu nggak ditutup. Tapi yang pornografi dewasa yang cuma buka-buka dikit ditutup. Nah, ini kan banyak, hari ini ada satu orang namanya yang sangat gencar, Sahal Amin, gencar mention Tifatul Sembiring soal itu. Kenapa kok Vimeo ditutup, sementara situs-situs yang menyuarakan tentang terorisme, genosida, nggak ditutup sama sekali. Nah, ini kan
Mungkin itu PR bagi kita hari ini. Makasih. Kalau masukkan sedikit yang soal itu dari latar belakangnya dulu. Dulu sebelum ada censorship, itu sangat membantu polisi untuk menangkap si orang jahat. Sejak ada isu internet dimonitor, orang jahatnya nggak mau pakai internet, jadi kita nangkapnya jadi susah. Jadinya sebenarnya yang masalah soal censorship adalah terpublikasikannya ke publik bahwa internet sekarang dimonitor, sehingga oleh si teroris dia menggunakan media lain yang tidak bisa kita monitor. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon diberikan aplaus untuk teman-teman kita. Ada tadi saya harus bersilat lidah juga. Tadi ada ngomongin governance dan segala macam dan waktu yang sangat sempit. Saya mau kasih tahu fakta, kita punya 12 sesi di sini. Dan untuk memperjuangkan satu sesi tentang diskriminasi itu susah luar biasa. Ada Mbak Sita, ada Mas Banyumurti, teman-teman Civil Society. Tahu dan ada teman-teman dari multistakeholder juga. Kita tuh berebut 12 sesi. Ini ngomongin perjuangannya ya untuk menyuarakan ya. Dan memang alhamdulillah punya satu sesi ngomongin diskriminasi. Dan saya yakin ini masih harus berlanjut. Karena kita baru dengar ternyata kata Mas tentang dari Kartunet seperti itu Mas Dimas, ternyata perempuan punya masalah di sini dan segala macam. Ini harus berlanjut. Apakah internet governance ini akan membentuk satu tata kelola internet? Yang paling penting adalah internet governance ini adalah mewadahi dialognya dulu. Bahwa nanti disepakati, nggak perlu dikelola, fine. Dialog dulu tapi jelas kan nggak perlu dikelola, oke. Jadi internet governance ini saya harus again dulu ke sana. Jadi teman-teman di sini internet governance ini adalah kita membentuk satu dialog dan kita jelas sekali. Saya harus berterima kasih ke Mas Dimas, Pak Boni, Mbak Andi. Mohon maaf nanti kita harus diskusi terus lebih lanjut program-program tentang perempuan, Mas Arfi, Kang Juara Alam. Sekali lagi mohon berikan aplaus buat teman-teman panelis dan teman-teman depan. Dan terima kasih Kang Nono. Aplausnya buat semua, Dan semua buat teman-teman juga. Dan kita diharapkan kembali ke ruang plenary karena di sana akan ada penyampaian seluruh risalah. 12 sesi itu akan disampaikan risalahnya 10 menit. Kemudian kita akan ada talk show penutup. Simpulannya apa? Nanti ada Kang Ono Purbo, ada Mas Mayanwar Nugroho dari UKP 4 dan Mbak Sylvia Sumalin dari FTI. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaannya mengikuti sesi ini. Kita ketemu di plenary session.